Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dari Tuhan yang adalah pencipta dan penebus kita. Hari ini saudara-saudara saya melanjutkan bagaimana Tuhan terus panggil umat-umatnya. Kalaupun Tuhan selalu panggil kita menjadi teranglah di dalam suasana yang gelap. Kalau juga Tuhan panggil saudara baik di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat 3. Artinya dunia ini sedang ada di dalam kegelapannya. Kegelapan secara kejahatan maksudnya saudara-saudara. Bukan soal siklus, ya nanti malam ada gelap, kemudian besok siang lagi ada sinar matahari. Itu secara fisik saudara-saudara. Secara rohaninya, dunia ini banyak sekali problem. Dunia ini dipenuhi dengan kegelapan-kegelapan rohani, perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di hadapan Tuhan. Itu maksudnya saudara-saudara. Tapi dalam situasi seperti itu, kemarin saya katakan bagaimanakah kita bisa mampu terus seperti itu. Tuhan akan kasih kekuatan. Keluarga Nuh buktinya mampu saudara-saudara. Kalau kita mundur ke belakang, keluarga Adam, keluarga Metusalah, keluarga Henokh. Ini Nuh saudara-saudara, Abraham. Terus saya percaya sampai kemudian kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, akan selalu ada umat-umat Tuhan yang setia, yang terus berdiri menjadi saksi kebenaran. Walaupun ada juga saksi-saksi palsu saudara-saudara ya, tapi saksi-saksi kebenaran akan terus menceritakan apa yang benar. Kemarin adalah Nuh dijuluki pemberita kebenaran. Pemberita ini, apa yang diinstruksikan Tuhan, langsung kepadanya, langsung dilaksanakan pada waktu itu. Tuhan telah memberikan satu instruksi di sini saudara-saudara di Alkitab ini bagi kita untuk saudara. Semua saudara yang mengaku Kristen yang pergi ke gereja membawa Alkitabnya. Mungkin engkau juga baca terus Alkitabmu. Ini adalah berita kebenaran itu. Di sini saudara-saudara instruksi Tuhan itu sekarang. Apakah saya berlambat-lambat di dalam melaksanakan instruksi Tuhan ini? Tentu tidak demikian. Kita tidak mau menggenapi semua orang-orang di sekeliling zaman Nuh. Akhirnya mereka mati dan binasa oleh karena air bah. Tapi kita ingin juga saudara-saudara seperti Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan di zaman dahulu. Keluarganya dan dia selamat dari air bah yang datang ke dunia ini. Saudara-saudara, saya lanjutkan pelajaran ini. Saudara boleh buka dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 mulai saya baca saudara-saudara. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, saudara-saudara. Ini apakah benar itu Sodom dan Gomora dimusnahkan oleh Tuhan? Tentu kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-19, saudara. Kita harus lihat, cek lagi. Wah, mulai Kejadian pasal 12 sudah mulai Abraham bekerja. Nanti kemudian mereka berpisah, Lot kemudian tempat tinggalnya di lembah-lembah sungai Jordan semuanya. Sementara Abraham terus tinggal di tanah Kanaan, ya, perantauan ke bukit-bukit, ke gunung-gunung. Dan waktu itu memang Lot dengan keluarganya semakin besar. Dan mereka semakin bergabung dengan penduduk setempat yang ada di sekeliling atau areal-areal pinggiran sungai Jordan. Daerah-daerah subur saudara-saudara. Subur segala sesuatu. Termasuk kejahatan-kejahatan meningkat di sana. Tapi di tengah-tengah situasi yang saat ini, apakah saudara bisa terus bertahan sebagai umat Tuhan? Saya katakan kemarin saudara-saudara, kalau bibit itu jatuh di semak duri,
Bagaimanakah bibit yang satu ini? Kalau misalnya bibit jagung, saudara, atau bibit sawi, atau bibit kacang hijau, atau kacang panjang, atau bibit mentimun, labu, dan lain sebagainya. Dia jatuh di semak duri, saudara. Semak duri ini akan mengelilingi dia. Bisa saja, saudara, kalau dia nggak kuat, maka semak duri ini akan mempengaruhi dia. Membuat bibit itu semakin sari, semakin kurus. Semakin hari semakin kurang gizi. Boleh saja, saudara. Tapi bagaimanakah bibit itu bisa bertumbuh walaupun dilingkupi atau dikelilingi oleh semak duri, tapi dia bisa terus cukup gizi dan dia terus naik. Ibaratnya, saudara-saudara, demikian kita sebagai umat Tuhan ini. Bagaimanakah situasi-situasi seperti ini? Dan Lot, saudara-saudara, Lot lakukan itu. Walaupun kita tahu kemudian bagaimana peristiwa istrinya di Sodom dan Gomora. Tapi Lot, dia tetap bertahan, saudara. Walaupun begitu banyak sekali kejahatan terjadi di lingkungan ini, tapi dia tetap menghormati berita yang benar di sini, saudara-saudara. Dia juga menyelamatkan malaikat itu, saudara-saudara. Dia tahu itu adalah suruh-suruh daripada Tuhan. Nah, itu sebabnya, kalau kita kembali ke Kejadian pasal 19 ayat 24. Begini bunyinya, saudara. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Artinya, saudara-saudara, situasi saat itu memang sudah luar biasa. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ini, saudara, aduh, luar biasa kejahatan itu. Saudara lihat itu pada waktu malaikat itu ada di rumah Lot. Apakah yang dilaksanakan oleh penduduk setempat? Mereka kerumuni rumah Lot. Mereka ingin memperlakukan tidak senonoh dengan tamu-tamu Lot ini. Tapi Lot sungguh menjaga dengan baik. Dia betul-betul memiliki tanggung jawab yang baik. Inilah yang dilaksanakan Lot. Tentu, saudara-saudara, dengan lingkungan seperti itu, dia terus berdiri menyampaikan kebenaran yang nyata lewat firman Tuhan seperti ini. Kita jangan sampai apa? Kendor, saudara. Jangan sampai lengah. Sampaikan terus. Supaya kebenaran Tuhan ini juga semakin terngiang-ngiang dan diingat oleh orang. Walaupun, kembali saudara, nanti pilihan orang itu. Pilihanmu untuk pergi kepada Tuhan. Kita yang memutuskan. Berita kebenaran harus terus disampaikan. Kebaikan demi kebaikan harus terus dijalankan. Walaupun ada banyak yang melakukan kejahatan. Tapi saudara, apakah saya tetap bisa berdiri dan sampaikan yang benar di tengah-tengah situasi yang tidak benar sekalipun demikian? Untuk apa, saudara-saudara, Lot diselamatkan oleh Tuhan? Dia adalah orang yang terus memberitakan kebenaran. Untuk apa Sodom dan Gomora kemudian dimusnahkan oleh Tuhan? Adalah tujuannya menjadi peringatan bagi semua orang fasik di dunia ini. Untuk orang fasik di kemudian hari. Kapan di kemudian hari? Sekarang juga, saudara, kita. Nanti juga mungkin keturunan kita. Dulu sudah nenek moyang kita duluan. Dan juga dulu pada zaman siapa? Zamannya Lot. Zamannya Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ini. Menjadi peringatan, saudara, untuk mereka yang hidup fasik, maksudnya supaya kita bertobat. Janganlah kita menjadi orang fasik, sebab kalau menjadi orang fasik, cepat atau lambat, paling tidaknya hukuman terakhir nanti, saudara-saudara, kita akan dihukum oleh Tuhan dengan api belerang, sama seperti Sodom dan Gomora, dengan api yang turun dari atas, turun dari Tuhan, datang dari langit. Tentu kita tidak mau seperti itu, saudara-saudara. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat yang ke-8, 2 Petrus pasal yang kedua. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Saudara-saudara, pada waktu kita baca dalam 2 Petrus pasal yang kedua, secara khusus ayat 8 tadi ini, luar biasa.
Bagaimana waktu itu saat Lot hidup di tengah-tengah orang yang jahat. Tapi Lot bisa bertahan menjadi orang yang benar. Saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 8 ini secara khusus, saudara, bahwa memang di tengah-tengah di mana kita tinggal, lingkungan di mana kita tinggal, banyak saja hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat kita saksikan secara mata kasar kita, mata kepala kita, saudara-saudara, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kadang ada perampokan lah, kadang ada perselingkuhan, perzinahan, pembunuhan lah, intimidasi lah, penghinaan lah. Di mana-mana ada banyak dosa, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya ketika kita baca di ayat yang ke-8, ada banyak orang-orang benar yang tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka maksudnya orang-orang yang melaksanakan kejahatan tadi, saudara-saudara. Contohnya tadi seperti Lot. Mereka tinggal di lingkungan orang-orang yang jahat waktu itu di Sodom dan Gomora. Contoh di khotbah yang kemarin saya sampaikan seperti Nuh. Saudara-saudara, mari kita tarik ke diri kita masing-masing saat ini. Ceklah saudara-saudara, di tempat saudara, di desa saudara, di kecamatan saudara, bagaimana Tuhan selalu bisa panggil kita. Walaupun lingkungan ini begitu saja tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, apakah saya terus bisa sebagai umat Tuhan berdiri menyampaikan berita yang benar ini? Saudara melihat apa yang dikatakan oleh Petrus dialami pada waktu penggembalaannya. Ada banyak umat-umat Tuhan, saudara-saudara, tersiksa batinnya, tersiksa pikirannya pada waktu mereka tinggal bersama-sama orang yang banyak melakukan kejahatan. Tersiksa, saudara-saudara, sedih. Saat ini juga ada banyak saya berbincang dengan beberapa umat Tuhan, baik pendengar radio, saudara-saudara, baik juga yang menyaksikan di YouTube kita ini, baik juga anggota-anggota gereja yang saya temui, baik juga saudara-saudara kita yang ada yang berkonsultasi dengan kita di kantor relawan Injil di tempat ini. Ada saudara-saudara, mereka katakan kepada saya langsung, kalau boleh cepatlah datang Tuhan ini kali yang kedua, pendeta, katanya. Nggak sanggup lagi saya menyaksikan begitu luar biasanya, begitu banyaknya kejahatan yang terjadi di dunia ini. Kadang ada yang sudah menimpa keluarga saya. Ada yang bersaksi, saudara, keluarganya dijamret lah, keluarganya kemudian dibunuh, keluarganya kemudian diintimidasi. Ada yang seperti itu, saudara-saudara. Lalu mereka saksikan, Tuhan, akhirilah dunia ini, datanglah Engkau kali yang kedua, supaya saya nggak melihat lagi ini semuanya, supaya kalau sudah semua masuk ke sorga, kalau orang yang jahat ada hukumannya, tapi kemudian sekarang tinggal sukacita. Mereka sampaikan ini, saudara-saudara. Demikian apa yang dikatakan Petrus di sini dalam 2 Petrus pasal yang kedua ayat 8. Orang-orang benar, saudara-saudara saat ini yang mengaku Kristen, mengikut Yesus, kalau engkau terus mempertahankan agamamu, kalau engkau terus mempertahankan kebenaran apa yang tertulis di dalamnya, di tengah-tengah situasi orang yang melakukan kejahatan sekalipun, maka batin kita kadang tersiksa, saudara. Tetapi Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, tetapi Tuhan akan menyelamatkan saudara yang terus bertahan di tengah-tengah kejahatan. Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan menyertai saudara. Tetapi orang fasik, pelaku-pelaku kejahatan ini akan masuk ke dalam hukuman yang Tuhan siapkan. Nah, saudara-saudara, artinya demikianlah yang dialami oleh Lot pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi Sodom dan Gomora yang semakin meningkat kejahatannya, tetapi dia terus berdiri di dalam kebenaran Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil saudara, Tuhan memanggil saya. Saudara semua yang ada di tempat ini, saudara semua yang menyaksikan program ini, pelajaran firman Tuhan ini, Tuhan terus panggil kita dalam situasi yang tidak baik sekalipun, dalam situasi kejahatan di mana-mana terjadi di dunia ini. Tapi sebagai umat Tuhan, engkau harus terus berdiri tegak, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, supaya bila mana dia datang, kitalah orang-orang yang mendapat kasih karunia itu. Saudaralah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan itu. Haleluya, saudara-saudara. Maka kita akan selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati saudara, pendengar kami
yang menyaksikan program YouTube ini, supaya iman kita semakin bertumbuh, terus bersaksi di dalam kebenaran Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami. Amin.